Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ramadan bersama MDI MTP. Saya Nadia Amelia. Hari ini kita akan ngobrol nih tentang bagaimana menjaga kesehatan selama bulan Ramadan. Karena yang pastinya kita semua sudah tahu kalau Ramadan adalah momentum yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Pada kesempatan ini, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan yang tentu saja dilihat dari sudut pandang kesehatan. Bersama kita sudah hadir Ibu Ayu, Ayu dari tim kesehatan Puskesmas Puskesmas Alalak Puskesmas Selatan. Alalak Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sudah berhadir di sini Ibu. Tetap semangat Ibu ya. Gimana puasanya Bu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Semoga kita lancar bisa sampai Idul Fitri ya Bu Iya, ya. Amin. amin. Ngomongin soal Ramadan nih, pasti banyak hal-hal menarik yang pastinya akan kita bahas di podcast kali ini. Ulun punya beberapa pertanyaan yang akan Ulun tanyakan ke Ibu. Mungkin bisa jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bisa saja mewakili pertanyaan dari penonton di rumah nih Bu. Pertama-tama Ulun mau tanya dulu nih. Yang pertama, gimana sih cara anak-anak biar bisa menjaga kesehatan dan tetap aktif selama bulan Ramadan? Oke, jadi gini ya, puasa itu bukan hanya sekedar kewajiban kita sebagai umat muslim, tapi sebenarnya puasa ini punya dampak positif bagi kesehatan kita. Nah, jadi di antaranya nih, dengan kita berpuasa itu sebagai detox tubuh, artinya bisa mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Kemudian dengan kita berpuasa juga nih, bisa sebagai sarana untuk menurunkan berat badan, jadi cocok bagi yang mau diet ya. Selain itu juga bisa nih dengan puasa menurunkan resiko dari penyakit jantung, kemudian bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol jahat juga nih dalam tubuh kita, dan masih banyak sih manfaat-manfaat bagi kesehatan kita. Nah, tapi di sisi lainnya, puasa ini juga bisa membuat tubuh kita mengalami yang namanya dehidrasi. Nah, dehidrasi itu adalah kekurangan cairan. Jadi memang karena kita berpuasa, asupan cairan kita pasti akan mengalami kekurangan. Nah, jadi mungkin nanti kita pasti akan lemas, mungkin jadi sakit kepala, yang mungkin bisa mengganggu aktivitas kita. Nah, jadi di sini Ulun punya beberapa tips nih supaya nantinya puasa kita nih tetap sehat, khususnya buat anak-anak nih masih tetap semangat dalam menjalani puasanya. Nah, jadi yang tips pertama adalah kita harus memastikan kebutuhan nutrisi anak terpenuhi. Nah, ini. Jadi baik itu nanti saat berbuka puasa maupun sahur, jadi nutrisinya itu harus tercukupi. Bagaimana untuk mencukupi nutrisinya? Jadi kita punya yang namanya pedoman gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu dalam satu piring sekali makan ya, itu harus ada kandungan karbohidratnya, harus ada protein, nah, baik itu protein hewani maupun nabati. Kemudian yang tidak kalah penting adalah harus ada sayur dan juga buah-buahan. Nah, mungkin ini yang banyak terlewat untuk anak-anak ya Bu ya. Gimana kalau anak-anak kita ini sekarang mungkin susah makan sayur buahnya. Nah, padahal dalam sayur buah itu terdapat vitamin, mineral, serat yang tentunya bagus untuk kesehatan mereka. Nah, itu jadi harus nutrisinya terpenuhi saat berbuka maupun bersahur ya. Nah, kemudian tips yang keduanya adalah kita harus menjaga cairan tubuh kita karena tadi pasti akan mengalami yang namanya dehidrasi atau kekurangan cairan. Jadi kalau biasa kada bulan puasa nih, kita dianjurkan minum 8 gelas air putih dalam sehari. Di waktu puasa juga dianjurkan untuk tetap mengkonsumsi air putih 8 gelas sehari. Hanya saja waktunya yang berbeda. Mungkin kalau kada puasa ya bisa saja kapan saja minumnya ya. Cuman kalau lagi puasa kita atur nih. Mungkin bisa 2 gelas saat berbuka puasa, kemudian 4 gelasnya saat makan malam sampai menjelang tidur, dan 2 gelasnya lagi waktu kita sahur. Jadi cairan dalam tubuh kita nih tetap terpenuhi supaya tidak dehidrasi. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah pola tidur. Nah, biasanya nih kalau kita
puasa harus bangun untuk sahur ya, Iya. lebih awal seperti itu. Nah, jadi pastinya pola tidur kita akan mengalami kekurangan Mmm, kemungkinan, khususnya anak-anak ya. Mungkin malam habis tarawih, ada mungkin yang sambil main HP, mhm. nonton TV, mungkin akan begadang lagi Iya. ya. Nah, jadi, disarankan pola tidurnya harus cukup, paling tidak 8 jam sehari. Nah, Mmm. jadi kalau bisa sih ya habis sholat tarawih lanjut tidur aja supaya nanti sahurnya Segar, bisa iya. iya, segar kayak gitu. Nah, kemudian untuk menjaga kesehatan lagi adalah, aktivitas nih. Jadi, puasa bukan bikin kita jadi Iya. males-malesan, ya tetap harus bergerak, walaupun aktivitasnya ya kita batasi yang Mmm. ringan-ringan aja. Nah, itu sih beberapa tips yang bisa, untuk menjaga kesehatan kita selama berpuasa. Oke, Iya. berarti tadi ada, pola makan, Mhm, yaitu dengan gizi betul. seimbang, ada Iya, karbohidrat, ada protein, ada mhm. serat, sebagai pendukungnya gitu ya, Bu, Iya ya. iya. Juga pola tidur juga ikut mempengaruhi agar kita bisa tetap aktif dan fit nih ya di Iya, bulan, betul. Ramadan. Oke, menarik, terus, kalau misalnya kita, ngomongin tentang aktivitas fisik Mhm nih, mhm. Bu, menurut Ibu nih ya, Mhm kira-kira apa aktivitas fisik yang oke nih buat mhm. anak-anak selama di bulan Ramadan Ya, itu? aktivitas fisik ya. Jadi aktivitas fisik itu penting ya, Mhm, supaya apa sih, harus tetap beraktivitas fisik, mhm, soalnya kalau kita tetap beraktivitas itu bikin tubuh kita jadi lebih fit, lebih bugar lagi, mhm, khususnya kalau buat anak-anak yang lagi masa pertumbuhan. Nah, itu aktivitas fisik ini tetap harus iya, dijalankan. Nah, cuman beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan aktivitas fisik selama bulan puasa ini yang pertama dari waktu pelaksanaannya dulu. mmm, Kita harus pilih waktu yang tepat, jangan misalnya lagi siang, tengah bener, hari bolong, iya, panas-panas, mungkin ada yang olahraga ya, nah mhm, takutnya malah bikin dehidrasi atau mmm, kecapean lah. Jadi cari waktu yang, mungkin mendekati berbuka puasa mhm, boleh, ngabuburit ya, ya Bu, ya? iya, 30 menit sebelum berbuka, Mhm, munjar kita tuh ngabuburit iya, kah, yalah bisa jalan-jalan atau apa. Atau mungkin waktunya, setelah berbuka puasa, mmm, waktu malam juga, jadi tubuh kita udah dapat asupan iya, makanan tadi kan, oke, cairan, jadi aktivitasnya mungkin bisa lebih optimal gitu. mmm, Kemudian selain waktu adalah, aktivitasnya kita cari yang ringan-ringan saja, mmm, tidak perlu yang berlebihan. Nah, jadi aktivitas, ringan mungkin kayak jalan-jalan santai iya, kayak gitu, peregangan-peregangan itu sudah cukup, yang penting dilakukan minimal 30 menit. Nah, per hari. itu iya per hari. Oke, berarti Heeh, tadi harus pilih waktunya mhm, dan dan intensitas porsinya iya ya, porsinya, jangan terlalu yang berat. Oke. betul. Nah, terus kalau misalnya kayak contoh-contohnya nih Mhm, ya, aktivitas fisik yang bisa anak-anak lakukan, mungkin yang pertama nih yang paling mudah adalah yoga. oh, Nah, itu yoga. Mungkin orang tuanya juga bisa mhm, sekalian ya, buka YouTube, cari musik yang kira-kira bisa menenangkan, mhm, ya kan? Soalnya yoga juga masuk selain, aktivitas fisik ringan, juga bisa membawa, mengontrol emosi iya, kita, kan jadi lebih rileks, kayak mhm, gitu. Nah, selain yoga mungkin bisa, dengan jalan-jalan santai tadi mhm, ya, bisa keliling-keliling komplek, taman, atau misalnya berburu takjil ke iya, pasar Ramadan, bisa jalan-jalan santai di situ ya. Nah, kemudian juga kalau anak-anak mungkin suka sepedahan, nah mhm, bisa nih kalau sore hari mungkin menjelang berbuka bisa berbuka, mhm, sepeda-sepeda keliling komplek kah, mmm, ya, tapi jangan lama-lama juga. Itu sih yang bisa aktivitas fisik bisa dilakukan oleh anak-anak. walaupun tetap berpuasa ya, Bu, Iya. ya. Lalu, ngomongin tentang kayak gizi seimbang Mhm, atau agar tips agar tidak dehidrasi tadi, Bu, heeh, kira-kira, ada atau, apa saja sih makanan yang dianjurkan mhm, atau, dihindari nih, baik mhm. kita mau sahur ataupun mau berbuka? Iya, supaya gak cepat lapar, Iya, haus gitu betul, cepat ya. makan dan cepat haus. Jadi tadi kalau, yang poin utamanya tadi harus makanan dengan gizi seimbang. Mhm, Dimana kalau gizi seimbang tadi ada karbohidratnya. mhm, Karbohidrat itu biasa sih kita makannya nasi ya, iya, cuman bisa sih sebenarnya mau digantikan sama kentang, ubi, ya mhm, singkong juga sumber karbohidrat, cuman yang biasa kita makan memang nasi. Nah, jadi kalau sumber karbohidrat ini
fungsinya adalah sebagai energi utama. Mmm, Nah, kalau kita kada makan sahur atau berbuka dengan karbohidrat, ya pastinya kita kada punya energi nih, bakalan mudah lapar ya nantinya. Nah, terus selain karbohidrat tadi ada protein juga. Protein kan bisa hewani, contohnya daging, ayam, telur, nah ikan. Nah, kemudian juga ada nabati, ada kacang-kacangan, tempe, tahu. Jadi gunanya protein di sini juga sebagai, untuk menambah, energi mmm, juga. Jadi dia akan membuat kita merasa lebih kenyang lagi. Jadi kalau konsumsi protein tinggi, itu sangat baik dilakukan di bulan puasa ini. Nah, kemudian tadi ada sayur dan buah-buahan. Nah, jadi sayur dan buah-buahan itu selain mengandung, vitamin mineral, juga mengandung serat. Nah, di mana kalau kita konsumsi serat, itu bisa membuat kita, kenyangnya lebih lama. Nah, jadi bagus tuh untuk konsumsi serat. Jadi banyakin aja deh sayur, buah-buahan. Selain itu kan kalau di buah-buahan banyak mengandung cairan, mmm, khususnya kalau buah-buah berair kayak jeruk ya, semangka. Jadi bisa tadi karena kita dehidrasi, bagus nih untuk menggantikan cairan supaya kita kada mudah haus jua lah. Nggih, nah selain itu tadi, perbanyaklah minum air putih tadi, itu oh, juga kuncinya. Jadi mhm, jangan males minum air putih, ya segelas, 2 gelas aja udah. Jadi paling baik tadi 8 8 gelas gelas sehari, sehari. ya walaupun lagi puasa, gitu mah Mhm, diatur, kapan meminumnya aja. Nah, kemudian juga, ada nih beberapa makanan yang harus dihindari, dihindari iya. sebaiknya. Jadi kalau kayak, minuman yang mengandung kafein, Mmm, contohnya kopi, teh. Nah, minum-minuman bersoda juga itu tidak disarankan dikonsumsi pada bulan puasa, mmm, khususnya pada saat kita bersahur. mhm, Kenapa? Soalnya kalau, kopi, teh itu dia punya zat yang namanya diuretik. Dia bisa membuat tubuh kita mengeluarkan cairan cairan, berlebih mmm, dengan cara berkemih. Jadi kayak kita tuh pengamihan. iya, Nah, kalau pengamihan kan otomatis cepat haus, ya cairan tubuh kita akan, mudah keluar kayak gitu. Jadi ya sebaiknya harus dihindari khususnya pada saat bersahur. Nah, kemudian juga, sebaiknya menghindari makanan-makanan yang mengandung, minyak mmm, dan juga lemak. Nah, itu kalau minyak dan lemak itu sih biasanya kalau di siang hari dia malah bisa bikin kita oh, lemes ya, mhm, ngantuk gitu. Terus juga gini, walaupun kita disuruh mengkonsumsi karbohidrat tadi, sebaiknya, jumlahnya itu, secukupnya, jangan berlebihan. Soalnya kalau berlebihan, karbohidrat itu bisa menaikkan gula darah kita nih, kita makan banyak banget, gula darahnya tiba-tiba naik. Nah, yang adanya bukan kita jadi kuat seharian puasanya, tapi malahan malah bikin kita jadi lemes oke, aja, pengen tidur. Nah, itu jadi, secukupnya aja sih kalau makan, mhm. tuh. Oke, karena tadi karbohidrat mengandung indeks glikemik. Iya. Nah, itu tadi, makanan yang dianjurkan yaitu tadi ada gizi seimbang dan yang dihindari seperti ada lemak dan karbohidrat yang berlebih, gitu ya, Bu, ya? Iya. Oke, alhamdulillah pertanyaannya sudah habis, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan kali ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Ayu yang Iya. sudah menyempatkan berhadir, Iya, untuk membagi sama-sama. informasi yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa Amin. diaplikasikan selama kita, menjalani puasa Ramadan gitu ya, Bu, ya. Ya. Eee, Semoga ini bisa jadi inspirasi lah sekalian motivasi untuk penonton-penonton semuanya di rumah. Oke, terima kasih, atas perhatian Anda semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.